Assalamualaikum semua, kembali lagi di MyTech bareng saya Fadil. Seperti biasa di video ini alias segmen racikan, saya bakalan ngasih satu racikan PC dan komponennya disebutin satu-satu, bareng alasannya. Jadi enjoy aja ya. Tapi kalau kalian mau langsung lihat list racikannya, kalian bisa langsung skip kok. Dan kalian sekarang bisa join Discord MyTech, kalian bisa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, dan main bareng serta berkomunitas bareng. Dan akan ada giveaway kecil-kecilan juga, kalau minat kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, pada video kali ini seperti biasa saya akan ngasih racikan rakit PC, tapi agak beda ya, karena racikan kali ini gak neken budget dan pakai komponen yang cukup mewah dan bahkan nyentuh budget 20 juta. Dan buat kalian yang baru sama segmen ini, bisa tonton dulu penjelasan tentang segmen racikan PC ini, biar ngerti dan gak salah paham sama segmen ini. Link video ada di pojok kanan atas, oke langsung aja. Untuk rekomendasi kali ini budgetnya ada di 20 jutaan, oke. Pertama yaitu prosesornya, kita pakai AMD Ryzen 5 3600. Yap, di budget 20 jutaan sebenarnya kalian udah bisa dapat Ryzen 7 bahkan Ryzen 9. Tapi karena komponen lain kita pakai literally yang mahal juga, jadi saya pilih CPU ini. Prosesor Ryzen ini sekarang dapat batch yang punya silicon quality yang lebih baik dari batch sebelumnya dan bahkan bisa tembus 5 GHz. Tapi kalau kalian yang masih rela bersabar, kalian boleh nunggu Ryzen generasi keempat nanti. Selanjutnya motherboardnya yaitu ASRock B550M Steel Legend. Menurut saya motherboard ini adalah motherboard dengan chipset B550 yang punya fitur dan harga yang oke. Terlihat bahwa lini Steel Legend ini disiapkan untuk menjangkau kelas menengah yang membutuhkan motherboard yang bisa menjamin sistem yang stabil dengan reliabilitas tinggi. Dan tentu aja ASRock punya durability dan fitur yang oke, dan tentu aja bisa disandingkan dengan Ryzen 4000 series nanti kalau mau upgrade. Next untuk CPU cooler, kita pakai Cooler Master Liquid ML240L V2 RGB. Cooler ini punya desain yang mantap karena ini V2 ya. Radiator 240 mm dan fan RGB ya, selain bisa bikin CPU adem bahkan saat OC, tampilannya pun kece. Next, storage-nya kita udah jelas harus ada SSD yaitu Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 500GB. Ya, SSD-nya cukup mewah ya dan untuk kualitas terjamin apalagi garansinya. Ya udah gak usah dipikirin lagi lah, ini udah enak SSD ini. Untuk harddisknya kita pakai WD Caverblu 2TB 7200 RPM, ya udah sangat lega lah untuk nyimpen data dan game. Gak usah dipikirin juga. Dan RAM-nya adalah Kingston HyperX Fury RGB DDR4 3200 MHz. Kenapa saya pilih HyperX? Karena RAM ini memiliki chip Hynix GFR. Chip Hynix biasanya lebih terjangkau dari segi harga dan ratingnya yang lumayan kencang. Namun untuk timing emang terkenal kendor, karena rata-rata chip Hynix mempunyai timing yang longgar. Akan tetapi jika kalian ingin mempunyai rating memori yang lumayan kencang, memori dengan chip Hynix bisa menjadi alternatif jika dibandingkan dengan memori dengan chip Samsung. Bahkan RAM ini masih bisa ditweak ke 3600 MHz ataupun 4200 MHz kalau nyampe ya. Dan pasti udah dikasih heat spreader plus RGB juga, jadi tampilannya makin cantik. Oke, lanjut ke VGA card. VGA card di sini saya pilih Galaxy GeForce RTX 2060 Super 8GB DDR6 Gamer. RTX 2060 Super dari Galaxy ini punya desain triple fan yang cukup lumayan buat coolingnya dengan RGB lighting di fan-nya juga. Dan potensi untuk overclocking ke depannya pun cukup jauh juga, serta VRAM di sini udah 8GB jadi lebih mantap lagi. Lanjut ke casingnya yaitu Be Quiet PureBX 500DX. Kenapa saya pilih casing ini? Karena casing ini udah pakai tempered glass dan juga punya front side yang fully mesh serta sebuah LED ARGB strip ya, jadi punya airflow yang sangat baik dan juga tampilannya yang kalem tapi tetap cantik. Dan include fan case 3 buah PureWings 2 140, tapi sebenarnya bakalan ditambah fan di Cooler Master juga ya, Cycle Flow 3-in-1 ARGB dan satu SF120 ARGB. Jadi mungkin fan yang include bisa disimpan atau dijual. Oh iya, fan pack dari Cooler Master ini terdiri dari 3 fan dan 1 controller. Tentu aja RGB ya. Dan terakhir adalah power supply. Power supply-nya kita pakai Seasonic Core Gold GM650. Power supply ini mempunyai power sebesar 650 watt yang udah cukup lah buat menopang daya dari keseluruhan sistem, dan tentu udah semi modular, jadi kalian bisa pakai kabel sesuai kebutuhan dan gak menuhin power supply cover juga. Dan juga punya sertifikasi 80 plus gold. Untuk garansinya power supply ini dapat garansi selama 7 tahun. Jadi ya gak usah pikirin lagi lah, power supply ini udah enak banget. Total harga dari keseluruhan komponen berjumlah sebesar Rp20.714.000. Wow ya, jadi walaupun kita cuma dapat Ryzen 5 3600 sama 2060 Super, tapi kalian bisa dapat PC yang cukup mewah ya, komponen-komponennya bisa lumayan buat flexing gitu.
Ya udah, itu dia rekomendasi racikan rakit PC dari saya buat kalian semua. Mungkin yang mau build PC di masa new normal dan pertengahan 2020 ini semoga dapat terbantu. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian. Kalau salah satu dari mereka ada yang mau rakit PC tapi bingung mau dapat yang bagaimana di budget 20 jutaan. Dan jangan lupa subscribe bila channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Join Discord MI Tech, link di deskripsi. Follow sosial media saya juga dan MI Tech, linknya juga ada di deskripsi dan di sini. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time. Stay safe. Wassalamualaikum.